Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Dino Sang Juara. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai karya tulis yang berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Penggunaan Shopee PayLater bagi Konsumen Belanja Online. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Audi Pratiwi. Nama saya Wahyu Cahyati. Dan saya Adina Putri Anggraini. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat terkait finansial agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal. Rendahnya tingkat literasi keuangan memberikan gambaran bahwa terdapat persoalan dalam pengetahuan, cara pandang, serta perilaku keuangan yang memicu kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan yang justru dapat memicu munculnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf tidak rasional lagi. Seiring dengan hal tersebut, pandemi COVID-19 yang memiliki kebijakan segala sesuatunya dilakukan secara online, membuat lahirnya berbagai situs belanja online menjadi salah satu faktor munculnya bibit perilaku konsumtif. Shopee yang menjadi sampel pada penelitian kali ini menjadi primadona di bidang situs belanja online, khususnya di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada tahun 2020 dari kuartal 1, jumlah kunjungan Shopee terus mengalami peningkatan. Adapun hal yang menjadi salah satu faktor muncul perilaku konsumtif yakni fitur-fitur yang tersedia di Shopee PayLater, sebab mempermudah transaksi pembelian dengan keuangan yang tidak cukup bahkan belum ada saat itu. Sistem pembayaran dan tagihan Shopee PayLater mirip seperti metode pembayaran melalui kartu kredit, di mana setelah bertransaksi nantinya, konsumen perlu membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih. Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee PayLater yakni 1. Konfirmasi pembelian hanya dengan menginput PIN. 2. Banyak ketawaran diskon dan promo free ongkir. 3. Limit kredit yang semakin meningkat setiap konsumen melakukan transaksi. Konsumen cenderung menyepelekan besaran cicilan yang dibayarkan per bulannya, walaupun efek jangka panjangnya para konsumen Shopee PayLater menjadi kreditur aktif dalam Shopee, yang mungkin beberapa konsumen belum mengetahui konsekuensinya. Kemudian menjadi perhatian, apakah tiap konsumen pengguna Shopee PayLater mengetahui pasti konsekuen apa yang akan didapat serta peranan wawasan literasi keuangan yang dimiliki akan perilaku yang dilakukan. Sehingga, didapat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apakah literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif penggunaan Shopee PayLater bagi konsumen belanja online? Literasi keuangan melatih manusia mengontrol perilaku konsumtif sehingga dapat menentukan skala prioritas dalam berbelanja dan mengurangi membeli barang yang kurang bermanfaat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kami merumuskan hipotesis literasi keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif penggunaan Shopee PayLater bagi konsumen belanja online. Penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik analisis berbasis varian dari SEM-PLS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana pengambilan data dilakukan dengan analisis survei dengan bantuan kuesioner yang disebarkan pada konsumen belanja online pengguna Shopee PayLater. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Kami menggunakan dua variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Di sini yang kami gunakan adalah literasi keuangan dan diukur dengan 3 indikator, yaitu pengetahuan, perilaku, dan juga sikap. Untuk variabel terikat ataupun dependent variabelnya adalah perilaku konsumtif. Indikator pada perilaku konsumtif diukur dengan membeli produk karena iming-iming hadiah, membeli produk karena kemasannya yang menarik, membeli produk untuk penampilan diri dan juga gengsi. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen belanja online pengguna Shopee PayLater. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki aplikasi Shopee, yang kedua, pengguna Shopee PayLater, dan yang terakhir, melakukan belanja online dalam 1 bulan terakhir menggunakan Shopee PayLater. Dan berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang terkumpul sebanyak 100 responden. Untuk teknik pengumpulan datanya, data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pengambilan data dilakukan dengan analisis survei dengan bantuan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS dan yang merupakan model persamaan dari structural equation modeling dengan pendekatan berdasarkan variance atau komponen based structural equating model. Dalam penelitian ini dilakukan 3 tahap pengujian. Yang pertama ada analisis outer model. Evaluasi model pengukuran atau outer model ini dilakukan untuk menilai validitas atau reliabilitas model. Lalu yang kedua ada analisis inner model. Analisis inner model ini biasa dikenal juga dengan istilah analisis struktural model yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan atau pengaruh antar variabel endogen dan variabel eksogen.
Nilai signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05, maka hubungan atau pengaruh variabel itu signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini, di mana untuk karakteristik responden, profil demografi ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, dan frekuensi belanja online, di mana menunjukkan bahwa jumlah responden didominasi oleh jenis kelamin wanita, umur responden didominasi oleh 21-25 tahun, pekerja responden didominasi oleh mahasiswa, penghasilan responden didominasi dengan total penghasilan sebanyak 0-1 juta dalam 1 bulan, dan frekuensi belanja online selama 1 bulan didominasi sebanyak 1-5 kali. Untuk pengujian data penelitian, di mana yang pertama ada analisis author model. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada convergent validity. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa setiap indikator telah memenuhi syarat convergent validity yang mencapai nilai loading lebih besar dari 0,5. Nilai loading menunjukkan sejauh mana indikator yang digunakan berkontribusi. Selanjutnya ada discriminant validity. Discriminant validity menunjukkan sejauh mana suatu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa setiap konstruk lebih memenuhi syarat discriminant validity, yaitu AV. Setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini berbeda satu sama lain. Selanjutnya ada AV atau Average Variance Extracted. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai AV setiap konstruk lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item telah mengukur konstruk dari item tersebut. Setelah melakukan uji validitas dengan 3 metode yang telah saya sampaikan, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ada composite reliability. Untuk memenuhi syarat composite reliability, nilai setiap konstruk harus lebih besar dari 0,7. Nilai composite reliability pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi syarat composite reliability. Selanjutnya ada Cronbach alpha. Untuk memenuhi syarat Cronbach alpha, nilai setiap konstruk harus lebih besar dari 0,6. Nilai Cronbach alpha pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai konstruk lebih besar dari 0,6. Selanjutnya ada analisis inner model. Pengujian inner model biasa disebut dengan pengujian model struktural. Pengujian ini nilai berdasarkan Index Goodness of Fit atau GOV. Indeks GOV pada penelitian ini adalah 0,379 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini baik. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Berdasarkan tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku konsumtif. Penggunaan Sophie Pelliter bagi konsumen belanja online dengan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin tinggi perilaku konsumtif. Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa sudah dibekali dengan pemahaman literasi keuangan, mahasiswa masih berperilaku konsumtif. Pemahaman mengenai literasi keuangan nyatanya tidak menjamin seseorang untuk tidak berperilaku konsumtif. Kemudahan dan penawaran yang banyak dilakukan oleh perusahaan pengembangan aplikasi belanja online sangat menarik minat konsumen untuk melakukan belanja online hingga menunda pembayaran demi memenuhi keinginan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pihak pemberi pemahaman literasi keuangan bagi masyarakat hendaknya tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai benefit dari beberapa fitur aplikasi belanja online saja, tetapi juga kos yang ditimbulkan dari fitur yang telah ditawarkan. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi. Yang kedua bagi edukator, hasil dari penelitian ini biasanya dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan edukasi mengenai cost dan benefit dari fitur-fitur yang ditawarkan aplikasi belanja. Demikian presentasi dari kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.